Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas mengenai alat tangkap jaring insang atau gillnet. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu atas nama Sri Ainun Sapa dan saya sendiri Intan Permatasari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang akan membahas materi pertama yaitu Sri Ainun Sapa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi mengenai gillnet atau jaring insang. Gillnet adalah jenis jaring yang berbentuk 4 persegi panjang di mana di dalam air kedudukannya menghadang pergerakan ikan dan akan menjerat insang ikan atau membelit badannya. Gillnet atau jaring insang merupakan salah satu jenis alat tangkap yang mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring. Lebar lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya. Pada lembaran jaring bagian atas diletakkan pelampung float dan bagian bawah diletakkan pemberat singkar. Jaring bisa terlentang di dalam air karena adanya gaya pemberat dari pemberat dan gaya apung dari pelampung. Adapun pengertian dari gillnet yang biasa disebut sebagai jaring insang atau jaring rahang. Dalam bahasa Jepang, gillnet biasa disebut sebagai sashi ami. Di Indonesia, penanaman gillnet beraneka ragam. Ada yang menyebutnya berdasarkan daerah penangkapan, metode pengoperasian, maupun berdasarkan jenis ikan yang ditangkap. Selanjutnya, klasifikasi gillnet. Di sini terdapat 4 klasifikasi, yakni yang pertama berdasarkan letak. Alat dalam perairan gillnet dikelompokkan menjadi gillnet permukaan, yaitu surface gillnet, gillnet pertengahan atau midwater gillnet, dan gillnet dasar atau bottom gillnet. Berdasarkan kedudukannya alat waktu dipasang, gillnet dikelompokkan menjadi gillnet hanyut dan gillnet tetap. Yang ketiga berdasarkan bentuk alat waktu operasi, yakni gillnet dikelompokkan menjadi gillnet melingkar atau encircling gillnet dan gillnet mendatar atau drive gillnet. Yang keempat berdasarkan jumlah lembaran, gillnet dikelompokkan menjadi gillnet rangkap atau trammel net dan gillnet tunggal. Lanjutan dari klasifikasi gillnet yakni beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses operasi penangkapan ikan, yakni pemasangan alat tangkap di suatu perairan harus dilengkapi dengan pelan-pelan tanda minimal bendera, pemantuan gelombang radar reflektor, sedangkan alat tangkap yang dioperasikan di malam hari harus dilengkapi dengan pelampung cahaya atau light buoy. Lanjutan dari beberapa hal yang harus diperhatikan yakni perencanaan operasi penangkapan ikan terdiri dari keberangkatan fishing base menuju fishing ground pada pukul 8 pagi sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah, memerlukan waktu 7 sampai 8 jam untuk sampai ke fishing ground. Selanjutnya hanya memerlukan 3 sampai 4 jam untuk berpindah tempat lokasi fishing ground. Setelah sampai fishing ground pada pukul 15 pas kita istirahat selama 1 jam baru melakukan operasi kegiatan penangkapan. Penebaran jaring dari jam 4 memerlukan waktu 1 jam. Dalam perendaman jaring gillnet Millennium didiamkan selama kurang lebih 6 jam dari pukul 6 sore sampai pukul 00. Pada proses hauling atau penarikan jaring dilakukan pada pukul 00 sampai pukul 6 WITA dan memerlukan waktu kurang lebih 6 jam. Penanganan hasil tangkap kurang lebih 4 jam dan disimpan selama 1 hari atau 24 jam. Perencanaan waktu operasi penangkapan gillnet Millennium untuk 1 kali operasi penangkapan yaitu dari kegiatan di fishing base ke fishing ground dan penanganan hasil tangkap. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi Sri Ainun Sapa. Prinsip utama dari alat tangkap ini adalah menjerat hasil tangkapan secara terputar, sebab pada kenyataannya bahwa ikan-ikan yang tertangkap dengan dinding jaring atau 2 lapis maupun 3 lapis tidak saja terjerat, akan tetapi juga mereka tertangkap karena terpental atau terbelit, terutama untuk jenis ikan yang berukuran besar
jenis kepiting dan udang seperti gambar yang ada di samping. Metode pengoperasian alat tangkap gillnet. Metode pengoperasian jaring insang pada umumnya dilakukan secara pasif, tetapi ada juga jaring insang yang dioperasikan secara semi-aktif atau bahkan aktif. Untuk jenis gillnet atau jaring insang yang dioperasikan secara pasif, secara dioperasikan pada malam hari, baik itu dilakukan dengan alat bantu cahaya penerangan atau tanpa alat bantu cahaya. Cara pengoperasian alat tangkap ikan gillnet adalah dengan cara dipasang di perairan atau daerah penangkapan yang diperkirakan akan dilewati oleh ikan atau hewan lainnya. Selanjutnya, untuk alat tangkap jaring insang, dibiarkan beberapa waktu agar ikan mau memasuki jaring insang. Untuk metode pengoperasian alat tangkap gillnet atau jaring insang dapat dilihat pada gambar di samping. Secara umum, metode pengoperasian alat tangkap gillnet. Yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap ini, nelayan melakukan beberapa hal yaitu seperti pemeriksaan alat tangkap, kondisi mesin, stok bahan bakar kapal, stok perbekalan, es, serta tempat untuk menyimpan hasil tangkapan, palka atau refrigerator jika menggunakan mesin pendingin. Pencarian daerah penangkapan ikan atau yang biasa disebut fishing ground. Pada tahap ini, nelayan berdasarkan pengalaman-pengalaman melaut sebelumnya akan mencari letak fishing ground yang tepat. Adapun cara menentukan letak fishing ground yang bisa dilakukan nelayan yaitu dengan mengamati kondisi perairan seperti banyaknya gelembung-gelembung udara di permukaan perairan, kondisi warna perairan, serta adanya burung-burung di atas perairan yang mengidentifikasi terdapatnya schooling ikan. Pengoperasian alat tangkap. Dalam pengoperasian alat tangkap gillnet yang terdiri atas pemasangan jaring atau setting, perendaman jaring, soaking, serta pengangkatan jaring atau hauling. Tahap penanganan hasil tangkapan. Pada tahap penanganan hasil tangkapan, yaitu pelepasan ikan hasil tangkapan dari jaring untuk kemudian disimpan pada satu wadah atau tempat. Manajemen operasi penangkapan gillnet. Yang pertama itu persiapan-persiapan yang dilakukan di fishing base yang terdiri dari pemeriksaan kapal, pemeriksaan mesin kapal, pemeriksaan alat tangkap, penyediaan bahan bakar dan keranjang, dan penyediaan perbekalan. Yang kedua, kegiatan. Menuju fishing ground, kegiatan di fishing ground dan kegiatan kembali ke fishing base meliputi metode pengoperasian alat tangkap dan penanganan hasil tangkapan. Yang ketiga, pengawasan. Realisasi akhir pekerjaan dan penangkapan apakah sesuai dengan rencana atau tidak, yaitu meliputi pengawasan di fishing base, pengawasan di fishing ground, dan pengawasan kembali ke fishing base hasil tangkapan yang didapat. Selanjutnya pada set penanganan hasil tangkapan yang dimana di sini kami mengambil sampel di Desa Tabanio. Di Desa Tabanio menangani penanganan hasil tangkapan yang didapat diolah dengan cara penggaraman menghasilkan ikan kering. Langkah-langkah pembuatan ikan kering yaitu ikan terlebih dahulu dibelah punggungnya, kemudian buang isi perutnya. Ikan dicuci sampai bersih untuk membuang darah dan yang menempel. Ikan yang disusun ke dalam box penggaraman dengan cara satu lapis. Ikan di atasnya di atasnya garam baru ikan lagi. Perbandingan garam dengan ikan yaitu untuk 250 kg ikan diberi garam 100 kg. Jika disimpan selama 24 jam atau 1 malam, setelah disimpan ikan diangkat dan dicuci lalu dijemur di atas kapal. Penjemuran ikan memakan waktu selama 2 hari apabila panas cukup. Disusun jemur di atas kapal. Penjemuran ikan waktu selama 2 hari apabila cukup. Disusun dengan bagian kulit menghadap ke atas. Sesekali jemuran ikan dibolak-balik supaya cepat kering. Operasi penangkapan ini menggunakan gillnet milenium tergantung pada musim penangkapan. Pada musim puncak hasil tangkapan yang didapat meningkatkan dari
musim biasanya. Hasil tangkapan merupakan tujuan utama dalam operasi penangkapan gillnet milenium karena merupakan output yang dihasilkan selama kegiatan operasi penangkapan ikan berlangsung. Hasil tangkapan. Hasil tangkapan yang menjadi target utama yaitu ikan tenggiri, ikan tongkol, bawal hitam, kakap merah, ikan kembung, hiu, manyung, pari, parang-parang, kepiting, dan rajungan. Beberapa gambar hasil tangkapan dari gillnet. Adapun kesimpulan dari hasil materi yang telah kami paparkan tadi, yakni gillnet adalah jenis jaring yang berbentuk 4 persegi panjang di mana di dalam air kedudukannya menghadang pergerakan ikan dan akan menjerat insang atau membalit badannya. Gillnet atau jaring insang merupakan salah satu jenis alat tangkap pada umumnya yang menjadi tujuan penangkapan ialah jenis ikan yang horizontal migration dan vertical migration-nya tidak seberapa aktif. Dalam proses operasi penangkapan ikan, yakni pemasangan alat tangkap di suatu perairan harus dilengkapi dengan pelan-pelan tanda minimal bendera, pemantulan gelombang radar reflektor, sedangkan alat tangkap yang dioperasikan di malam hari harus dilengkapi dengan pelampung cahaya atau light bow.